Demokrasi, sebuah kata yang sering kita dengar. Tapi apa sebenarnya artinya dan bagaimana demokrasi mempengaruhi kehidupan kita? Mari kita telusuri perjalanan demokrasi di Indonesia mulai dari sejarahnya, tantangan yang dihadapi, hingga harapan untuk masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, demokrasi didefinisikan sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah demokrasi di negeri ini? Perjalanan demokrasi di Indonesia diwarnai oleh pasang surut. Mulai dari era pasca kemerdekaan yang membawa angin segar bagi terwujudnya demokrasi di negeri ini, kemudian demokrasi parlementer ditetapkan dengan banyak partai politik yang berlomba-lomba memperjuangkan ideologinya. Masa ini diwarnai pergantian kabinet yang menimbulkan ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan pemberontakan. Di era ini pula, pemilu pertama di tahun 1955 berlangsung yang menjadi momen bersejarah bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya. Demokrasi parlementer tidak berjalan baik. Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan parlemen dan menjadikan kekuasaan politik terpusat pada dirinya. Maka dimulailah era demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama tidak lebih baik dari demokrasi parlementer. Sentralisasi kekuasaan yang berlebihan mendorong krisis ekonomi yang lebih parah membuat era ini tidak bertahan dengan lama. Pada tahun 1966, Presiden Soeharto menduduki kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Stabilitas politik dan pembangunan masih berlangsung selama lebih dari 32 tahun, membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat bagi Indonesia. Di tengah kegemilangan era ini, di baliknya ada pembungkaman pers, pelanggaran hak asasi manusia hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai pada tahun 1998 yang menjadi titik balik berakhirnya Orde Baru dan mengawali era reformasi. Era reformasi berlangsung hingga kini. Kebebasan pers dan mengemukakan pendapat serta penegakan hukum menjadi fokus utamanya. Pemilu yang demokratis menjadi ciri khas di era ini. Nilai-nilai demokrasi ditetapkan dengan lebih baik dari era sebelumnya. Meskipun telah mencapai kemajuan yang pesat, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari merebaknya perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, dan apatisme politik yang dapat terjadi pada perorangan maupun kelompok akan menghambat kemajuan demokrasi. Selain itu, pengambilan kebijakan yang sewenang-wenang oleh pemerintah yang berimbas merugikan kalangan masyarakat tertentu, lemahnya lembaga perwakilan rakyat dalam menampung aspirasi masyarakat, hingga penegakan hukum yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah menjadi ancaman serius dalam menerapkan demokrasi yang berkeadilan di negeri ini. Lalu, bagaimana kita dapat menghadapi semua ini? Berkaca dari peristiwa tahun 98, pemerintah Orde Baru jatuh di tangan amukan ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut pemulihan demokrasi di negeri ini. Namun, apakah kita ingin mengulang peristiwa itu lagi? Tentu tidak. Ada banyak cara untuk menghadapi tantangan ini. Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi terhadap nilai-nilai demokrasi kepada semua orang. Karena sejatinya, pendidikan adalah kunci untuk mengubah peradaban, budaya, pola pikir, dan norma di masyarakat.
Ini adalah pesan dari mahasiswa untuk kita semua. Demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga dan perkuat demokrasi di Indonesia. Bersama kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis untuk generasi sekarang dan masa depan.